Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 antropologi ingin membahas tentang bahasa dan identitas sebuah etnografi singkat. Nah, di sini kami akan mengajak kalian untuk mengetahui lebih dalam bahasa dari sudut pandang antropologi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Puji Putrotu Nadia dengan NIM 1407625089. Saya Farah Nurizatia Rahab dengan NIM 1407625052. Saya Nafisa Gina Zahra dengan NIM 1407625076. Saya Syafa Jaya Febriani dengan NIM 1407625093. Saya Muhammad Ryan Gaddafi dengan NIM 1407625175. Bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga membentuk dan mencerminkan identitas sosial dan budaya seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, melalui pendekatan linguistik antropologis, kami akan membahas bagaimana bahasa digunakan dalam konteks sosial termasuk fenomena kode switching atau oleh kode yang sering kita gunakan tanpa sadar. Selain itu, kami juga akan menyinggung teori dari Sokolov yang menjelaskan bahwa bahasa dapat mempengaruhi cara manusia berpikir dan memahami realitas di sekitarnya. Woi, kalian udah pada ngerjain tugas antropologi belum? Belum. Juga belum lagi, panik banget. Gimana ya? Udahlah, santuy aja, deadline masih besok malam kan? Besok malam apaan cuy? Jam 12 siang. Ada dosen killer lagi. Serius? Ya ampun, gue kira masih lama. Mati sih kita. Kan udah bilang, jangan rebahan mulu. Ini tuh tugas kelompok, bukan tugas individu. Ya udahlah, abis ini kita kerjain bareng. Ngopi dulu, ngopi biar tak kencet. Das lah, yang penting kita jangan sampai ngaret. Udah yuk kita kerjain bareng-bareng. Yuk, yuk. Nah, teman-teman perhatikan bagaimana kita dengan teman sebaya kita menggunakan bahasa informal, bahasa singkatan, dan bahasa gaul. Nah, hal ini tuh menciptakan adanya in-group identity ataupun adanya rasa kebersamaan dalam sebuah kelompok. Permisi Pak, kami izin mengajukan pertanyaan tentang materi minggu lalu, apakah diizinkan Pak? Silakan. Izin bertanya Pak, apakah hipotesis Sapir-Whorf itu dapat diartikan bahwa bahasa mempengaruhi cara berpikir manusia? Ya, bahasa itu dapat mempengaruhi pola pikir manusia walaupun masih diperdebatkan. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Jangan lupa baca jurnalnya ya. Siap Pak. Lihat perubahannya, tiba-tiba kita jadi sangat formal, terstruktur, dan hati-hati dalam memilih kata. Ini adalah register switching atau penyesuaian bahasa sesuai konteks sosial dan hierarki. Gina, kata gua, yang tugas kemarin udah ngerjain Bapak belum? Belum atuh, Abi kira teh masih lama, nggak taunya mepetnya. Kata gua, dari kemarin-kemarin gua udah ngasih tahu jangan nunda-nunda apa. Jangan santai-santai, kata gua, waktu udah mepet nih. Iya, ayeuna urang garap. Sieun ih, takut diomelin dosen killer ih. Dengan keluarga muncul dimensi lain. Bahasa daerah atau campuran ini menunjukkan linguistic heritage, warisan budaya yang terbawa dalam cara kita berkomunikasi.
Kak Misi. Jadi kita di sini mau izin untuk wawancarai Kakak terkait materi bahasa dan identitas yang dipakai Kakak sehari-hari. Nah, sebelumnya boleh dengan Kakak siapa? Aku Niki. Oke. Kak Niki boleh dilanjutin sama teman saya. Baik Kak, pertanyaan pertama nih, Kakak sadar gak sih kalau cara bicara Kakak itu berubah-ubah tergantung sama siapa Kakak bicara? Aku sadar banget sih, apalagi tuh kayak temen aku tuh kadang-kadang suka kebawa logat Jawanya. Terus kadang-kadang aku juga kayak ikutin logat Jawanya juga. Terus aku juga punya temen yang orang Medan gitu. Terus kayak bahasanya kan agak beda ya sama kita. Jadi tuh aku kayak ikutin juga cara dia berbahasanya gitu. Oke, berarti Kakak sadar ya kalau Iya. berubah. Kalau boleh tahu nih Kak, Kakak tuh sehari-hari tuh menggunakan bahasa apa ya? Kalau aku sih di rumah pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau misalnya papaku ngomong Jawa atau nenek aku ngomong Jawa, aku sih ngerti gitu. Gitu aja sih. Makasih ya Kak udah berkenan untuk diwawancarai. Makasih Kak Niki. Terima kasih. Dari pengamatan tadi, kita bisa melihat beberapa konsep antropologi linguistik yang menarik. Pertama yaitu kode switching, yaitu kemampuan kita berpindah-pindah antara berbagai kode bahasa tergantung dengan konteks. Bukan cuma soal bahasa yang berbeda, tetapi juga register, gaya, dan dialek. Oke, yang kedua itu ada hipotesis Sapir-Whorf atau relativitas linguistik. Teori ini dibilang bahwa bahasa membentuk cara kita berpikir. Ketika kita berbicara formal ke dosen, kita juga lebih terstruktur. Nah, ketika kita ngobrol santai, pikiran kita tuh juga lebih bebas. Oke, yang ketiga itu ada linguistik identity. Bahasa bukan cuma alat komunikasi, tetapi juga penanda identitas. Bahasa gaul itu menunjukkan bahwa kita anak muda. Bahasa daerah menunjukkan akar budaya kita, dan bahasa formal menunjukkan bahwa kita adalah orang terpelajar. Nah, jadi selama ini kita mempelajari seperti aktor yang terus berganti peran sepanjang hari-hari. Kita belajar bahwa identitas kita itu fleksibel, berubah-ubah tergantung konteks. Tidak ada yang satu diri yang tunggal. Sebagai mahasiswa urban yang berpendidikan, kita mungkin memiliki keistimewaan dalam melakukan ahli kode, atau bisa kita sebut dengan code switching. Namun, tidak semua orang itu memiliki akses atau kesempatan untuk menguasai berbagai ragam bahasa tersebut. Ada sebagian orang yang kerap mendapat penilaian negatif karena logat daerahnya, atau karena tidak terbiasa menggunakan bahasa Indonesia yang formal dengan baik. Code switching dapat menjadi alat mobilitas sosial karena penguasaan bahasa formal itu membuat seseorang lebih mudah diterima dan dianggap berpendidikan. Namun, hal ini juga bisa menciptakan jarak sosial dan budaya karena bahasa daerah ini sering dianggap rendah dan perlahan ditinggalkan, sehingga beresiko menghilangkan identitas budaya. Nah, oke. Jadi kesimpulannya itu adalah bahasa tuh bukan cuma soal kata-kata. Nah, bahasa adalah cermin identitas kita, panggung tempat kita memainkan berbagai peran sosial dan jembatan yang menghubungkan atau memisahkan kita dengan orang lain. Nah, next time kalian ngobrol, coba perhatikan bahasa apa yang kalian pakai, kenapa memilih bahasa itu, dan siapa diri yang muncul saat itu. Oke. Sekian dari video vlog kelompok kami. Sampai jumpa lagi. Dadah.